Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amaddana bi ni'matil imani wal islam kama amaddana bi ni'matis sihhati wal afiyah hatta najtami'a fi masjidina hada Masjid Nuril Falah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nuril Falah yang diberkati Allah, yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa kumpul di rumahnya Allah di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur Bapak Ibu, kita telah puasa 20 hari dan sekarang yang ke-21. Alhamdulillah, semoga Allah menerima ibadah puasa kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sisa yang 9 hari ini kurang lebih Allah kuatkan kita, disehatkan kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Saya juga menyampaikan salam dari para guru, para asatid di Majelis Silaturahim, wabil khusus Habib Jindan, Habib Ahmad, Habib Syafiq, dan lain sebagainya, para asatid, Ustaz Kiai Yunus, Kiai Ismail Mustafa, dan lain sebagainya. Mereka titip salam kepada antum semuanya. Jadi dijawab waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini ya kurang lebih 7 menit, satu hal yang ingin saya sampaikan di hari terakhir. Kalau istilah yang keren sekarang itu top 10 ya. Andaikan Ramadan dibagi jadi 3, ada top 10 pertama, kedua, dan terakhir ya. Alhamdulillah, 30 pertama, top 30, top 20, sekarang top 10. Nah, semakin ke belakang biasanya semakin mengkerucut ya. Banyak yang tereliminasi, yang tersingkir ya. Coba kita perhatikan kalau Ramadan, hari pertama yang terawih penuh sampai ke jalan. Nah, hari 10 kedua sudah hilang separuh gitu sudah. Ya. Ramadan sekarang yang 10 terakhir, waduh makin habis lagi. Jadi banyak yang tereliminasi, banyak yang tersingkir. Nah, yang tersisa ini ayo dipertahankan. Kenapa? Karena kata Nabi, di 10 terakhir itu ada rahasia yang Allah rahasiakan. Ada sesuatu yang istimewa yang Allah rahasiakan. Itu apa? Lailatul Qadar. Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 terakhir malam Ramadan. Dalam lewat yang lain, fil witri, ada tambahannya. Wabil khusus di bilangan yang ganjil. 21 seperti tadi malam. 21, 23, 25, 27 dan 29. Kata Imam Ghazali, kalau kita puasa pertamanya Kemis, maka Lailatul Qadar itu 25, malam 25. Kata Imam Ghazali. Ya, 25 hati Bu ya, Pak ya. Diusahakan 25 kita beribadah di malam harinya, menghidupkan malam harinya. Kenapa? Karena Nabi ada ibadah spesial. Nabi itu ada ibadah spesial kalau 10 hari terakhir malamnya. Itu apa? Itikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, kata sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu kalau 10 hari terakhir itu itikaf. Itikaf itu apa? Al-i'tikafu al-muksu fil masjid taqarruban ilallah, yaitu berdiam diri di masjid, di rumahnya Allah dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, di Nurul Falah ini diprogram ya. Kalau bisa ada anak muda ya atau takmirnya yang membikin atau menginisiasi menyelenggarakan itikaf. Itikaf wabil khusus di malam-malam likuran 21, 23 dan seterusnya. Itikaf tidak harus panjang malam, bisa dimulai jam 2 atau kalau terlalu malam jam 3 boleh.
Jam 3 kita sudah sahur di rumah, nanti ke masjid bawa air lagi nggak apa-apa. Air atau kurma 3 biji, nanti menjelang adzan kita minum lagi, sahur lagi nggak apa-apa. Ya, sahur kedua istilahnya. Setelah kita sholat malam, ngaji dan seterusnya. Karena iktikaf itu tidak harus panjang malam, boleh sebagian saja. Dan kemudian apa yang kita lakukan ketika iktikaf? Nah ini, apa Ustadz yang kita lakukan? Semua macam ibadah boleh, ya boleh. Nah, seperti apa? Baca Quran. Capek baca Quran, Ustadz? Sudah baca 1 lembar. Kalau 1 lembar belum capek itu ya, baru 1 lembar. 1 juz contohnya. Ganti apa? Bangun, sholat. Sholat apa Ustadz? Kan sudah taraweh. Ya, sholat taraweh lagi. Atau istilahnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan artinya menghidupkan bulan Ramadan. Niatnya gimana Ustaz? Ya, usolli sunnatan, Allahu Akbar. Itu sudah sah. Usolli sunnatan. Kalau mau lengkapnya, usolli sunnata qiyam Ramadan, Allahu Akbar. Rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu sah. Sah. Berapa rakaat Ustaz? Bebas. 100 boleh. 200 boleh. 1000 kalau kuat. Boleh. Ya. Qiyam Ramadan. Tidak terbatas. Capek Ustaz sholat, dikir. Apa dikir Ustaz? Banyak dikir. Subhanallah. Berapa Ustaz? Terserah. 33 boleh, 100 boleh. Istighfar boleh. Astagfirullahaladzim. Rabbi firli wali walidaya. Istighfar sambil berdoa. Warhamhuma kama rabbayani shaghira boleh. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faufirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Boleh. Ya. Atau salawat boleh. Salat apa Ustaz? Oh, macam silahkan. Salat Jibril boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat nariyah boleh. Salat munjiat boleh. Tibil qulub boleh dan seterusnya boleh. Ya. Boleh. Capek Ustaz, sudah salawat, sudah dzikir, sudah baca Quran, sudah apa? Ya diam aja nggak apa-apa. Diam saja boleh Ustaz? Boleh. Jadi kelebihan rumahnya Allah, kita diam saja dapat pahala. Itu namanya iktikaf. Beda kita diem di pinggir jalan. Wah. Atau di rumah. Gak dapat apa-apa kita. Kalau di rumahnya Allah kita diem aja dapat pahala. Kalau ketiduran gimana Ustaz? Dapat pahala. Kenapa? Karena niat kita berangkat dari rumah niat iktikaf. Kecuali kalau dari rumah niatnya saya niat ke Masjid Nurul Falah, niat tidur. Nah, itu baru itu. Ya, niatnya sudah nggak dapat pahala. Kalau niatnya iktikaf nanti di masjid ketiduran boleh. Boleh. Kalau perlu disiapkan bantal sama DKM. Ya, boleh itu. Sambil nunggu subuh di Nurul Falah. Boleh. Ya, Masya Allah. Ya. La ilaha illallah. Ini Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah. Kalau 10 terakhir itu itikaf. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika tahun terakhir Rasulullah wafat. Kapan Rasulullah wafat Bapak Ibu? Tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11. Tapi tahun 11 itu Rasulullah nggak puasa Ramadan. Kenapa? Karena meninggalnya sebelum Ramadan. Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Di tahun ke-10 Rasulullah itu terakhir puasa. Jadi puasa Rasulullah itu Ramadan 9 kali. Tahun kedua diwajibkan 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi tahun 10 Hijriah itu puasa terakhir Rasulullah. Rasulullah puasa 9 kali. Nah, tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah itu itikafnya bukan 10 hari, tapi 20 hari. Sejak tanggal berapa itu? 11 Ramadan. Rasulullah tiap malam itikaf. Kenapa? Rasulullah merasa ini tahun terakhir saya dengan Ramadan. Nah, Rasulullah tahu ya. Beberapa wali Allah itu tahu, oh sepertinya tahun ini tahun terakhir bagi saya. Sepertinya tahun depan saya nggak hidup lagi. Itu ada ya orang seperti itu. Bahkan ada seorang wali besar di Mesir, ya, keturunan dari Rasulullah, Hubabah istilahnya ya. Namanya Sayyidah Nafisah. Jadi Bapak Ibu kalau ke Mesir jangan lupa ziarah ke Sayyidah Nafisah. Itu tahu kalau besok mau meninggal. Jadi sebelum meninggal itu beliau mengkeduk. Apa mengkeduk itu? Menggali tanahnya sendiri, Pak. Subhanallah. Dan Sayyidah Nafisah itu gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu ke Mesir terakhir berguru kepada seorang perempuan namanya Sayyidah Nafisah. Nafisah namanya. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu,
Semoga tahun ini bukan tahun terakhir bagi kita ketemu dengan Ramadan. Ya. Dan ada satu lagi, ibadah yang ketika itikaf jarang dilakukan orang. Apa itu? Satu ibadah yang jarang dilakukan orang ketika itikaf, yaitu tafakur. Apa itu tafakur? Merenungkan atau tadabbur ya. Kalau tadabbur biasanya tadabbur alam, jalan-jalan biasanya. Kalau tafakur itu merenungkan. Apa yang direnungkan Ustaz? Ada 4 yang direnungkan. Yang pertama, merenungkan kekuasaan Allah. Fi kudratillah, fi malakutillah, as-samawiyah wal ardiyah. Merenungkan, ya Allah, ciptaanmu ya Allah, langit begitu besar, begitu luasnya. Jangankan langit, awan saja. Subhanallah indahnya awan ya. Awan-awan itu bermacam-macam, ada yang tipis, ada yang gelap dan seterusnya. Baru awan itu. Kemudian bumi dengan seisinya, sungai, apalagi laut, gunung, puncak yang begitu indah dengan pohon-pohonnya, padi dengan nasi yang kita makan. Nah, itu kalau kita renungkan, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sadar kita ketika kita makan ada nasi, ada ikan. Ikannya dari mana? Dari laut itu. Siapa yang bawa ke piring kita? Pernah nggak kepikir seperti itu? Dari nelayan, kemudian ke pengepul, dari pengepul kemudian dijual ke toko besar ke toko kecil, sampailah ke larangan ini. Sampai di piring kita, subhanallah. Prosesnya begitu, ya, rantainya sampai ke kita itu betapa panjang. Dan kita harus banyak bersyukur kepada orang-orang tersebut. Masya Allah. Belum lagi apalagi sayurnya, waduh. Itu semuanya kalau kita pikirkan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, fi alaillah wa ni'amihi. Nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, punya suami, punya istri, punya anak yang soleh-soleha, alhamdulillah, punya rumah, masya Allah. Walaupun rumahnya kecil-kecil, alhamdulillah nggak ngontrak ya. Yang ngontrak, alhamdulillah, itu ada orang yang nggak ngontrak, tidurnya di emperan toko. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, semakin kita cinta kepada Allah. Kenapa? Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita punya teman ini suka ngasih. Kita kalau ketemu dikasih duit, dikasih makanan. Seneng nggak Pak, Bu? Setiap ketemu, seneng. Ya. Kita kalau punya teman Pak, Bu, suka ngasih, royal. Seneng nggak? Seneng. Kalau punya teman pelit, seneng apa senep? Senep, pelit amat sih. Ya. Kagak ada kirim-kirim apa kek gitu kan, kurma kek, apa kek gitu ya, Ramadan sarung kek, lebaran ya. Kalau ada orang itu suka ngasih, kalau Ramadan mesti ngasih THR, itu seneng kita ya. Ditungguin tuh kapan itu Pak Haji itu bagi-baginya itu ya, seneng. Hah? Apalagi BHS gitu contohnya ya, waduh ya Pak Haji tungguin tuh. Lah kalau dengan orang saja ya kita seneng, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pemberiannya tidak pernah hitung-hitungan. Allah ngasih nafas kita, nggak pernah kita dihitung sama Allah. Coba zaman COVID itu ya. Oh, nafasnya ngap-ngapan tuh. Harus beli oksigen. Berapa harga oksigen itu? Allah. Kita hidup berapa tahun Pak, Bu? Ya, kalau saya 39 udah. Nah, coba dihitung. Sehari disuruh bayar 1 juta aja. Udah berapa itu? Utang saya kepada Allah. Waduh, 30 juta. Lebih kali. Sehari 1 juta. Setahun 365. Allah, udah kagak hitung dah. Allah la ilallah. Itu nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Itu jelas. Jika kamu mau menghitung nikmat-nikmatku, gak bakal kehitung. Saking banyaknya. Baru nafas, belum mata. Ya. Saya cerita Ibu, dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, ada orang tinggal di pulau sendirian. Di pulau. Indonesia ini jumlahnya pulaunya ada 37.000. Bukan, yang semuanya Pak. Bukan. 17.500. Pulau di Indonesia ini Bapak jumlahnya 17.500. Itu yang baru ditemuin. Yang ditinggalin oleh manusia itu 3.000. Jadi masih banyak yang nggak ditinggalin oleh manusia. Nah, dalam kitab itu, dalam Hakim disebutkan ada orang Allah ciptakan tinggal sendirian, tinggal di puncak gunung, ya. Setiap sholat turun wudhu dan makan delima.
Setelah itu beliau minta orang tadi, seorang abid, ya Allah, saya kalau mati tolong mati ketika sujud. Allah ijabah sujud ketika matinya. Kemudian ketika di akhirat, orang ini sama Allah disuruh masuk ke surga. Hai malaikat, masukkan orang ini ke surga berkat rahmatku. Kemudian orang tadi protes, ya Allah, saya masuk surga bukan rahmatmu, berkat ibadahku selama 500 tahun. Oh, seperti itu. Oke, karena kamu hitung-hitungan, kata Allah, ayo kita hitung. Apakah benar kamu masuk surga karena amalmu apa rahmatku? Dihitung. Matamu dihitung katanya. Nikmat mata saja dihitung. Ditimbang oleh Allah, ya. Disuruh malaikat disuruh nimbang, ternyata nikmat mata itu melebihi ibadah dia 500 tahun. Nah, kamu sudah gak punya ibadah, gak punya amal lagi sudah. Kalau begitu kamu ceblosin ke neraka, wahai malaikat. Ditarik ke neraka, kemudian hamba itu sadar kalau dia masuk surga Allah bukan karena amalnya. Karena apa? Dihitung sama nikmat mata saja sudah kalah. Habis itu dia istighfar sama Allah, ya Allah, saya sadar saya masuk surga karena rahmatmu. Tuh. Jadi nikmat mata kita nih Pak, kalau dihitung 500 tahun lewat masih. Ya Allah, la ilaha illallah. Kita bisa ke sini karena kita bisa melihat. Coba kalau buta, harus pakai tongkat, harus punya orang yang nganterin. Allah, masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga tafakur adalah tafakur tentang dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ingat-ingat, ya Allah, saya punya dosa apa aja ke orang tua, ke keluarga, ke tetangga, bahkan ke Allah sendiri. Dosa-dosanya apa? Kita sebutin dalam diri kita. Kemudian kita menyesal, taubat kepada Allah. Tafakur itu. Yang terakhir adalah tafakur tentang kehidupan dunia dan akhirat. Perhatikan ahli-ahli dunia, orang yang hidupnya sibuk cari dunia, nanti ujungnya kemana mereka? Wa masiruhum ilan nar. Kalau mereka cuma dunia dikejar, puasa gak puasa, zakat gak mau zakat, ujungnya kemana? Ya udah nanti ilan nar, ke neraka. Naudzubillah. Orang yang dunia dicari sekedar sebagai wasilah, pengantar menuju surga, insya Allah dia akan mendapatkan hasanah fid dunya wa fil akhirah hasanah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Gitu. Ini penting ya Bu, Bapak Ibu, sehingga kita tidak tertipu dengan dunia, tetapi dunia hanya sebagai wasilah pengantar kita selamat dan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik itu dari Allah, yang buruk dari saya dan dari setan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum dari Imam Ibnu Rahim dari Ustaz